والإمام يطوف فمن أدرك فلا جمعة له. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الحاضرون, para jemaah salat Jumat ibadallah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di hari dan bulan yang mulia ini, marilah kita senantiasa mengawali dengan ungkapan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah, termasuk sholat Jumat yang akan kita laksanakan ini, dengan harapan segala bentuk amal ibadah yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawatullah ma'asalamihi, semoga selalu dan senantiasa terhaturkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabatnya dan segenap para umat dan pengikutnya, termasuk kita semua. Semoga selalu mendapatkan syafaat dari beliau mulai dari dunia sampai akhirat. Amin ya mujibus sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seraya kita senantiasa dan selalu meningkatkan, menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, kita tetap harus menjadi hamba Allah yang menjaga keimanan, yang mengistiqomahkan ketakwaan kita, senantiasa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia punya kewajiban untuk menjaga bagaimana hubungan kita dengan Allah supaya menjadi baik, dan hubungan kita antara sesama manusia juga menjadi hubungan yang baik dalam kehidupan ini sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sangat menekankan kepada kita semua, kepada semua pemeluknya, untuk senantiasa menjaga pentingnya kita bersilaturahim antara sesama umat Islam, kepada saudara dan tetangga-tetangga kita supaya mempunyai hubungan yang baik dengan manusia dan juga punya hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana kita menjaga silaturahim? Dan yang dimaksud silaturahim itu seperti apa? Apakah kita hanya sekedar membalas kebaikan yang diberikan orang lain? Apakah kita hanya cukup karena orang lain bersilaturahim kepada kita lalu kita membalasnya?
Tapi lebih dari itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladhi qati'at rahimahu wa salah. Tidak cukup kita bersilaturahim ini hanya kita membalas kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita. Akan tetapi yang tak kalah pentingnya dan yang terpenting dalam kita menjaga silaturahim adalah bagaimana orang yang memutus hubungan dengan kita, lalu kita dengan melakukan dengan sebaik-baiknya, dengan senang kita membangun kembali, dengan senang kita memulai kembali untuk menyambung sesuatu yang putus itu. Apapun resikonya, tetap harus kita lakukan. Ini yang terpenting dalam kita menjaga silaturahim. Sehingga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, saya punya saudara yang mana saudara ini tiap hari, bahkan bukan hanya 1 tahun sekali saya bersilaturahim, tiap bulan, tiap minggu saya datangi. Akan tetapi saudara saya selalu menolak kedatangan saya. Saudara saya tidak mau untuk bertemu dan menemui saya ketika saya bersilaturahim." Dia bertanya kepada Rasul, apakah saya berhenti untuk bersilaturahim kepada saudara saya yang sifat dan perilakunya seperti itu? Apa jawab Nabi? Tidak boleh kalian berhenti. Kalian terus tanam, kalian terus lakukan silaturahim, walaupun saudara kalian, walaupun teman kalian tidak mau bersilaturahim kepada kamu, walaupun perilakunya tidak menunjukkan kebaikan kepada kamu, maka kamu harus tetap menjalankan silaturahim dengan baik kepada saudara dan tetangga dan teman-teman kamu. Ini yang terpenting, karena kita kadang memikirkan, kadangkala yang kita lakukan dalam bersilaturahim karena kita didatangi oleh orang lain, karena disilaturahimi oleh orang lain lalu kita membalasnya. Lebih dari itu, yang paling penting adalah bagaimana kita jangan sampai memutus, kita jangan sampai putus, bahkan yang putus kita punya kewajiban untuk menyambung kembali. Karena apa? Manfaat yang kita dapatkan dalam kita bersilaturahim dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman wasalaha faqad wasaltu wa man tarakaha faqad batatu." Barang siapa yang nyambung kepada saudara dan teman-temannya dengan tetangganya, orang yang menyambung silaturahim dengan siapapun, faqad wasaltu, maka sungguh dia sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa man qata'aha faqad batatu, barang siapa yang memutus silaturahim, yang tidak mau silaturahim, bahkan menjalin permusuhan dengan sesamanya, maka faqad batatuhu, maka sungguh dia sudah putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan kalau kita ini nyambung dengan Allah. Bisa kita bayangkan kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, maka segala yang kita inginkan, hajat yang kita butuhkan, kalau kita nyambung dengan Allah, insya Allah akan Allah berikan. Insya Allah Allah akan senantiasa ijabah apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, doa apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga bisa kita bayangkan kalau kita putus dengan Allah, kita tidak punya hubungan yang baik dengan Allah, lalu bagaimana kita mau meminta kepada Allah? Bagaimana kita memohon, memanjatkan doa supaya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menegaskan kembali, la yadkhulul jannata qati'un. Orang yang memutus silaturahim tidak akan bisa dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutus silaturahim la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Disebabkan apa? Ya karena hadis yang awal tadi, dia tidak punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah putus silaturahim, otomatis putus dengan Allah, maka Allah akan juga putus dengannya. Maka jangan heran kalau surga dilarang dimasuki orang-orang yang memutus silaturahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Silaturahim bukan hanya sekedar kewajiban dan ajaran Islam yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Akan tetapi lebih daripada itu, manfaat yang kita raih sangat besar dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah atau hubungan dengan manusia, ataupun perilaku sosial yang akan kita dapat dan akan diberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang senang, yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayyunsha'a fi atharihi, lalu kemudian Allah berikan kelancaran rezekinya, falyasil rahimahu, maka sambunglah saudara kalian, maka senanglah kalian menjalankan silaturahim. Simpel hadis ini. Kalau kita ingin dipanjangkan umur oleh Allah, dalam artian umur kita barokah dalam kehidupan ini, bahkan kalau kita meninggal kita masih dikenang oleh orang lain. Wa ayyun wa man ayyubstafi rizqihi, lalu kemudian rezeki kita dilancarkan oleh Allah dalam artian diberikan barokah oleh Allah. Kalau rezeki kita barokah, jangankan banyak, sedikit pun akan memberikan manfaat kepada kita dan orang lain. Rezeki yang barokah akan memberikan keberkahan kepada kehidupan kita, kepada keluarga kita, tetangga kita, teman kita, dan semuanya. Kalau keberkahan hidup yang kita dapat dikarenakan kita bersilaturahim, maka insya Allah kehidupan kita akan tentram, akan tenang, akan damai, dan kita akan menjadi orang yang selamat mulai dari dunia sampai akhirat. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita renungi bersama, jangan sampai kita ini memutus silaturahim, akan tetapi mari kita senantiasa menjaga dan memperkuat silaturahim, terutama kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, dan juga tentunya teman-teman kita dan sesama umat Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan ma'unah, memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berada di jalannya dan meraih ridhonya. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasarat ainun binadhari wa udhunun bi khabar. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وثنى بملائكة قدس فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ورض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أعز وأجل